Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Barok, bisa dipanggil Pak Abdul, yang akan mengajar kalian pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Ada yang tahu kita sekarang akan belajar apa? Sekarang kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis yang bertemakan memahami surat Al-Humazah. Sebelum kita belajar surat Al-Humazah, kita akan membaca terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim musadatun fi amadim mumaddadah. Surat Al-Humazah tergolong dalam surat Makkiyah, artinya surat tersebut turun di kota Mekah. Surat Al-Humazah merupakan surat yang ke-104 yang terdiri dari 9 ayat. Ada yang tahu arti dari surat Al-Humazah? Surat Al-Humazah diambil dari ayat yang pertama yang berarti pengumpat. Apa itu pengumpat? Mengumpat merupakan suatu perbuatan maki-maki atau menjelek-jelekkan orang lain secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Contohnya, ada orang lain menggunakan baju dan kitanya menghina. Itu salah satu contohnya. Di dalam surat Al-Humazah dijelaskan orang yang suka mengumpat akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Ada yang tahu apa itu neraka hutamah? Neraka hutamah merupakan neraka yang paling panas dan yang bisa membakar sampai ke lubung hati kita. Quran surat Al-Humazah yang pertama berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Maka di situ sudah dikatakan akan celaka dia yang mengumpat dan juga mencela. Contohnya pada gambar ini. Ya, ini adalah gambar anak yang sedang mengejek temannya, menjelek-jelekkan temannya, dan akhirnya temannya sakit hati dan akhirnya bersedih. Ayat kedua berbunyi alladzi jama'a malahu wa addadah, yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dari kalian semuanya, apakah ada yang suka menghitung dan juga mengumpulkan harta sebanyak mungkin? Ini adalah contoh orang yang suka menghitung dan juga mengumpulkan harta sampai bertumpuk-tumpuk dan juga sampai menenggelamkan dirinya sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kalian punya uang tabungan dan juga setiap hari kalian menghitung sampai satu saja yang hilang, kalian sedihnya minta ampun. Padahal yang memberi harta tersebut yaitu Allah, dan saat diambil oleh Allah kembali, kalian merasa bersedih sangat. Quran surat Al-Humazah ayat 3 berbunyi yahsabu anna malahu ahladah, berarti dia manusia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya, dan padahal harta itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapanpun Allah akan mengambil harta kita
yang sudah diberi itu kapanpun, dimanapun, saat apapun itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kalian menganggap harta itu dapat membahagiakan kalian untuk selama-lamanya. Quran surat Al-Humazah keempat berbunyi, kalla la yumbadanna fil hutamah, yang artinya sekali tidak pasti dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Jadi ayat ini sambungan dari ayat ketiga, bahwa harta yang dia miliki itu tidak akan mengekalkannya, bahkan membuat dia akan masuk ke dalam neraka hutamah. Yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Humazah ayat kelima yang berbunyi, wa ma adraka mal hutamah, yang artinya dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu. Neraka hutamah merupakan neraka yang paling panas dan yang akan membakar kita sampai ke dalam hati kita. Quran surat Al-Humazah ayat ke-6 berbunyi, narullahil muqadah, yang berarti yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yaitu api yang dinyalakan untuk membakar orang-orang yang suka menghitung-hitung dan juga mengumpulkan hartanya. Quran surat Al-Humazah ayat ke-7 berbunyi, allati tattali'u alal afidah, yang artinya yang membakar sampai ke hati. Tadi kita sudah jelaskan bahwa neraka hutamah dapat membakar orang yang mengumpulkan dan juga menghitung-hitung hartanya sampai ke dalam hatinya, sampai terbakar. Quran surat Al-Humazah ayat ke-8 yang berbunyi, innaha alaihim mu'sodah, yang berarti sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Dapat kita bayangkan bagaimana panasnya saat kita dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala lalu ditutup rapat. Sungguh kita tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti itu kan ya. Quran surat Al-Humazah ayat ke-9 yang berbunyi, fi amadim mumaddadah, artinya sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dapat kita bayangkan kita dimasukkan ke dalam neraka, lalu kita diikat pada tiang yang panjang dan tidak bisa keluar. Semoga kita dijauhkan dari neraka hutamah dan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan surat Al-Humazah dapat mengajarkan kita untuk tidak saling mengumpat atau juga mencela. Orang yang mengumpat atau mencela juga termasuk orang yang takabur. Contohnya merasa paling benar, paling pandai, paling berjasa, dan juga paling kaya. Surat Al-Humazah mengajarkan kita untuk bisa menjaga ucapan dengan sesama. Jangan sampai ucapan kita menyakiti teman atau orang lain. Selanjutnya, jangan lupa bersedekah ya, karena mengumpulkan harta tanpa pernah bersedekah bisa membuat kita menjadi pribadi yang kikir dan juga pelit. Orang yang sering mengumpulkan harta tidak akan mendapat keberkahan. Semoga kita dijauhkan dari sifat kikir, sifat pelit, takabur, dan juga sombong. Sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.